Sosial media marketing. Oke, next. Deborah, next. Ntar maaf nge-lag kok nggak bisa di. Itu udah itu belum? Udah apa? Bisa ganti slide nggak udah? Di sini di laptop aku udah keganti. Ganti. Udah yang apa itu sosial media marketing belum? Iya. Udah. Ya udah, ini aja deh, aku baca aja deh. Apa itu sosial media marketing? Tampilannya belum berubah, Deborah. Mungkin itu di minimize dulu, baru ditampilkan lagi. So kalau terlalu berat, berarti dikirim saja filenya. Nah, nanti yang menampilkan Mister di sini. Pakai Bismillah dulu. Ya, dikirim ke WA saja. Nanti di grup WA nanti Mister download, nanti Mister bantu menampilkannya gitu. Oke, silakan dilanjut dulu, nggak apa-apa, Irfan. Oke, Sir. Apa itu sosial media marketing? Sosial media marketing adalah bentuk pemasaran digital yang memanfaatkan kekuatan jaringan media sosial populer untuk mencapai tujuan pemasaran dan branding Anda. Oke, next. Pendapat para ahli. Menurut HubSpot, sosial media marketing adalah sebuah aksi pembuatan konten. Konten inilah yang nantinya akan menarik perhatian masyarakat. Dan yang kedua, menurut Neil Patel, sosial media marketing adalah proses menarik perhatian orang agar terikat, engage dengan konten yang disajikan. Jika sudah terikat, kemungkinan konten itu akan dibagikan tentu jadi lebih besar. Oke, next. Sosial media marketing juga mencakup iklan media sosial berbayar, di mana kita dapat membayar agar bisnis kita muncul di hadapan sejumlah besar pengguna atau sasaran market kita. Sosial media marketing membutuhkan strategi yang terus berkembang dengan sasaran yang terukur. Oke, next. Diva, lanjut, Div. Oke. Di sini kita akan membahas sosial media marketing fundamental. Yang pertama ada profile optimization. Accurate active links to website has CTA. Apa itu profile optimization? Profile optimization itu adalah memelihara pengoptimalan media sosial, mencangkup sejumlah strategi, alat, dan praktik terbaik yang digunakan untuk mendapatkan keterpaparan berkualitas tinggi dan keterlibatan dengan audiens target Anda. Yang kedua ada posting. Useful, entertaining, relevant posts, photo, video, stories, and live. Posting, memposting gambar, video, cerita, dan video langsung yang mewakili merek Anda dan menarik audiens yang relevan. Posting hal yang berguna, menghibur, relevan, termasuk foto, video, cerita, dan siaran langsung. Yang ketiga ada engaging, like, share, comment, and follow customer influencer. Yang selanjutnya ada advertising, paid method of reaching targeted audience. The last one, ada measuring, use platform website analytics to see what's wrong. Apa itu measuring? Measuring itu digunakan untuk menganalisis platform dari situs web yang kita untuk mengembangkan produk bisnis kita. Next slide, please. Selanjutnya ada strategi sosial media marketing. Di strategi sosial media marketing ini, yang sukses akan terlihat berbeda dari setiap bisnisnya. Tetapi inilah kesamaan yang akan mereka miliki. Ada 6 poin di sini. Yang pertama ada knowledge of your audience. Knowledge of your audience ini mempelajari audiens kita. Platform yang mereka gunakan, kapan mereka menggunakannya,
dan mengapa. Konten apa yang mereka sukai, siapa lagi yang mereka ikuti, dan banyak hal. Selanjutnya ada content strategy. Meskipun ada tingkat spontanitas di media sosial, Anda memerlukan strategi konten terstruktur agar dapat memiliki suara yang konsisten dan menghasilkan konten berkualitas secara teratur. The next one ada analytic. Analytic or analysis, wawasan terukur akan menginformasikan strategi Anda, termasuk siapa yang Anda jangkau, konten yang tepat untuk dibagikan, waktu terbaik untuk memposting, dan banyak hal lagi. Selanjutnya ada regular activity, inbound approach, dan yang terakhir ada brand identity. Next slide. Selanjutnya ada manfaat dari sosial media marketing. Jadi manfaat dari sosial media marketing dengan penggunaan dan keserbagunaan yang begitu luas, media sosial adalah salah satu saluran gratis paling efektif untuk memasarkan bisnis Anda saat ini. Berikut adalah beberapa manfaat khusus dari pemasaran media sosial. Yang pertama, human yours business. Media sosial memungkinkan kita untuk mengubah bisnis menjadi peserta aktif di pasar kita. Profil postingan dan interaksi kita dengan pengguna membentuk persona yang dapat didekati dan dapat dibiasakan dengan hubungan oleh audiens kita dan terpercaya. Yang kedua ada drive traffic di antara tautan profil kita, tautan posting blog di postingan kita, dan iklan kita. Media sosial adalah saluran teratas untuk meningkatkan lalu lintas ke situs web kita, tempat kita dapat mengubah pengunjung menjadi pelanggan. Plus sinyal sosial adalah faktor SEO tidak langsung. Dan yang ketiga ada generate lead and customer, atau hasilkan prospek dan pelanggan. Kita juga dapat menghasilkan prospek dan konversi langsung di platform ini melalui fitur toko seperti Instagram atau Facebook, pesan langsung, atau tombol ajakan bertindak di profil, dan kemampuan memesan janji temu. Dan yang keempat, ada selanjutnya Kak, ada increase brand awareness, atau tingkatkan kesadaran mereka. Sifat visual dari platform media sosial memungkinkan kita untuk membangun identitas visual kita di antara audiens yang luas dan meningkatkan kesadaran merek, dan kesadaran merek yang lebih baik berarti hasil yang lebih baik dengan semua kampanye kita yang lain. Dan yang kelima ada build relationship atau bangun hubungan. Platform ini membuka jalur komunikasi langsung dan tidak langsung dengan pengikut Anda, di mana Anda dapat membangun jaringan atau mengumpulkan umpan balik, mengadakan diskusi, dan terhubung langsung dengan individu. Next. Platform sosial media marketing yaitu ada Facebook, Instagram, TikTok, dan Twitter. Ini adalah beberapa platform pemasaran media sosial terbaik untuk bisnis. Situs pemasaran media sosial yang berbeda memerlukan pendekatan yang berbeda pula. Jadi inilah ikhtisar singkat tentang masing-masing situs, basis pengguna, getaran utama, pro, kontra, dan jenis kontennya yang sudah ditemukan oleh beberapa ahli dalam marketing. Next, Kak. Rian. Rian Agustin. Rian, apa koneksinya sudah baik? Coba dicek dulu, Rian. Iya, Sir. Social media marketing platforms at Facebook,
Facebook itu ada untuk people-nya itu ada Boomerang, untuk kontennya itu ada foto, link information, live Facebook, and strategisnya itu ada local marketing, advertising, relationship, and untuk kontennya itu ada weak, organic, and rich. Kita juga di sini untuk menggunakan sosial media marketing platform itu ada YouTube, ada Instagram, Twitter, TikTok, dan Snapchat. Next. Kelebihan dan kekurangan. Di era modern ini, sosial media marketing sudah menjadi salah satu pendukung penyebaran informasi dan pemasaran yang paling cepat. Namun dalam penggunaan sosial media marketing, tentu ada kelebihan dan kekurangan yang didapatkan. Next. Untuk kelebihannya itu lebih ke fleksibel, biayanya juga lebih murah, akses yang luar, dan juga pengoperasiannya itu lebih mudah. Next. Kak Susi, please. Untuk kekurangannya ada lack of trust. Kedua pihak baik customer maupun penjual bisa jadi tidak dapat dipercaya satu sama lain. Artinya bisa saja sebagai customer menyangka bahwa iklan tidak sesuai dengan ekspektasi yang akan diterima, dan sebagai penjual bisa saja tidak mempercayai keseriusan customer dalam melakukan transaksi melalui sosial media, kemungkinan penipuan. Terus ada kekecewaan ekspektasi produk. Sebagai customer yang berekspektasi lebih, bisa saja sosial media marketing ini meningkatkan kekecewaan dari customer yang akhirnya membeli barang secara online. Hal ini disebabkan karena customer tidak dapat melihat barang secara langsung dan hanya bergantung informasi dari foto dan review orang-orang lain yang sudah pernah membeli barang di toko tersebut. Selanjutnya, sulit mempertahankan reputasi bisnis. Terkait poin yang sebelumnya tentang kekecewaan ekspektasi produk yang diterima customer, hal ini dapat berdampak juga pada reputasi bisnis atau toko tersebut apabila ada customer yang justru memberikan review yang buruk terhadap produk yang dijual sehingga menurunkan nama toko dan menurunkan kualitas produk di mata pelanggan yang lain. Next slide. Jadi kesimpulannya adalah dari penjelasan yang telah disampaikan dan dari aspek kelebihan dan kekurangan sosial media marketing disimpulkan penting bagi para pebisnis untuk melakukan sosial media marketing dengan bijak seperti mencantumkan foto dan review yang real di setiap produk yang dijual, mencantumkan informasi yang jelas dan up to date terhadap barang yang dijual dan membuat perjanjian yang tegas dalam melaksanakan transaksi agar lebih aman dan terpercaya. Next slide. Ya, baik, sekian presentasi hari ini. Terima kasih. Baik, thank you Mungkin ada for pertanyaan. Group 5. Ya, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 5, teman-teman. Oke, I give it back for the moderator. Tadi pembuka di awal siapa tadi? Irfan ya? Ya, so yeah, Group 5, you have done the presentation. Now it's time for you to respond for the questions given by another groups, or also another group can give question or respond, yeah. So I think from group 1, group 2, group 3, group 4, and also the representative from each group. Oke, nah Ivan boleh diturunkan dulu ini slide-nya. Oke, mungkin bisa dibagikan saja PowerPoint-nya di grup sehingga teman-teman yang lain tadi mungkin belum download atau belum lihat bisa melihatnya. Ya. Oke, so while waiting for response from group 1, 2, 3, 4, ya, everyone can see that group 5 has told us or has delivered the presentation about social media marketing.
I think this is like as a review ya. Jadi ini sebagai review juga karena sempat Mr. bahas sebelumnya di pertemuan-pertemuan awal itu ada social media optimization dengan social media marketing. Bedanya adalah ketika social media optimization itu bisa dilakukan dengan cara yang free. Nah, sedangkan social media marketing lebih banyak kita menggunakan promo atau menggunakan budget. Nah, silakan nanti ditanggapi presentasi dari kelompok 5, boleh dari kelompok 1 dulu, 2, 3, atau 4. Atau mungkin pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan materi yang telah disampaikan oleh kelompok 5. Oke, ya. Boleh di take down dulu share screen-nya. Deborah tolong di take down dulu deh. Ya, boleh di take down, nanti kalau itu dibagikan aja di WA. Ya. Ya, silakan pertanyaan dulu. Kita buka diskusi tanya jawabnya dari masing-masing kelompok. Nanti boleh dicatat dulu pertanyaan-pertanyaan atau respon yang tadi disampaikan oleh kelompok 5. Ya, silakan. Langsung aja open mic-nya ya. Oke. Belum ada tanggapan? Ayo silakan kelompok 1, 2, 3, 4. Perwakilan untuk menanggapi dan bertanya. Silakan. Atau bisa juga langsung di chat di grup chat. Boleh, silakan. Ya. So di sini hujan, Sir. Nggak kedengeran. Ya, nggak apa-apa, Evan. Nanti kita bantu di sini untuk menanggapi dan juga mengulang pertanyaan. Itu sudah dibagikan di ini ya, di grup itu ya. Ya, sudah dibagikan ya. Materinya sudah dibagikan oleh kelompok 5. Silakan teman-teman menanggapi. Ya, dari kelompok 1, 2, 3, 4. Silakan, siapa duluan? Ayo. Ya, saya Sir dari kelompok 3 ingin bertanya. Halo? Ya, silakan Miss Simbarwati, langsung Ya. disampaikan saja. Bagaimana caranya agar strategi sosial media marketing membuahkan hasil yang baik? Saya ketik aja ya, Sir. Ya, boleh. Saya bantu untuk mengulang bagaimana strategi untuk menciptakan sosial media marketing yang efektif dan berhasil. Ya, begitu ya kurang lebih ya, Miss Simbawati ya. Ya, betul. Ya, nanti boleh ditanggapi. Ini kelompok 5 datang semua nggak nih? Tadi Deborah ada. Susi ada Susi. Irham, Sir, nggak ada. Diva. Irham yang nggak ada ya? Irham Hakimi. Ya, Irham Hakim. Oke, Ririn Andriani ada tadi ya? Rian Agustini ada juga. Oke, berarti Irfan Hakimi yang tidak ada. Irham, bukan Irfan, sorry. Irham Hakimi. Ya, baik. Kelompok 5 boleh ditanggapi langsung. Ya, nanti juga teman-teman dari kelompok lain pun boleh saling membantu untuk menanggapi atau melengkapi pertanyaan dan jawaban yang tadi disampaikan. Ya, silakan. Mau langsung ditanggapi atau ada pertanyaan lagi atau tanggapan dari kelompok lain mengenai materi kelompok 5? Boleh dari kelompok 5 dulu, boleh nanggapin dulu yang tadi pertanyaannya. Dari Susi, atau Deborah, atau Irfan, Wirin, ya. Silakan saling menanggapi. Pertanyaannya udah ditulis tuh tadi. Bagaimana cara agar strategi sosial media marketing membuahkan hasil yang baik.
Jadi intinya poinnya adalah caranya seperti apa. Karena di sini dijelaskan mungkin secara teoritis ya. Secara teoritis sudah dijelaskan kelebihan, kekurangan, lalu apa saja platformnya. Nah, cuma tidak diberikan tips bagaimana tadi mungkin membuat strategi sosial media marketing yang membuahkan hasil seperti itu. Mungkin dalam kategori boncos gitu ya. Kadang kita sudah bayar nih, sudah pakai sosial media marketing tapi masih boncos nih gitu, masih nggak berhasil. Nah, mungkin ada nggak kiat atau tips dari teman-teman kelompok 5 untuk solusi pada permasalahan tersebut? Ya, silakan. Ya, silakan dicoba saja, nggak apa-apa. Teman-teman jangan takut untuk menjawab karena tidak ada jawaban paling benar sebenarnya, karena ini merupakan strategi ya. Mungkin beda kasus, case study-nya nanti kalau dalam produk ini begini, produk ini begitu gitu ya. Atau ada yang mau menanggapi teman-teman lain, silakan. Dibantu pertanyaan dari Miss Simba, kelompok berapa ini? Miss Simba lupa saya. Kelompok 3, Sir. Pertanyaan kelompok 3 belum ditanggapi oleh kelompok 5. Barangkali kelompok lain mau ada yang mencoba membantu menjawab berdasarkan pengalaman atau pengetahuan yang sudah didapatkan sebelumnya. Sir, saya Ya, dari silakan. kelompok ini mau jawab pertanyaan tersebut ya. Ya, silakan Diva, please. Baik, di sini kan tadi, pertanyaannya bagaimana cara agar strategi sosial media marketing membuahkan hasil yang baik? Ya, yang paling kita mungkin sebagai landasannya itu effort. Ya, pasti banyak kayak di sini yang setelah kita jelasin gitu. Cara apa sih apa-apa aja sosial media marketing fundamental itu kan kayak profile optimization, posting engaging dan lain-lain gitu. Tapi kan nggak semua sosial media platform yang kita ketahui itu kasusnya sama gitu, kayak mungkin Facebook, Instagram, TikTok, Twitter dan YouTube. Dan di situ kami juga pernah sudah jelasin tadi, yaitu ada juga waktu memposting dan frekuensinya dan target audience itu juga perlu kita ketahui. Jadi ketika kita misalnya mau buat di Facebook gitu, kita mesti perlu tahu nih audience kita itu asalnya dari mana, regionnya itu kita bisa lihat gitu. Dan umur audiensnya itu kita bisa lihat gitu, di umur berapa aja yang melihat posting kita gitu. Jadi kita bisa menyesuaikan. Yang pastinya itu butuh waktu gitu, nggak bisa kita langsung pertama kali kita buat posting orang-orang langsung pada suka atau orang-orang langsung pada melihat penjual barang kita itu yang kita promosiin gitu, yang kita jual di platform-platform tersebut gitu. Atau nggak langsung reach ke banyak gitu orang share gitu kan. Jadi memang perlu waktu, perlu effort juga gimana kita bisa menyesuaikan sedikit demi sedikit gitu. Yang pastinya akan berkembang gitu. Dari kita rajin atau sering posting gitu dengan di waktu-waktu yang tepat itu, seperti misalnya di Twitter yang saya pernah pelajari itu rata-rata di pagi hari, di mana orang-orang masih baru bangun tidur, mereka buka handphone, disitulah mereka orang banyak reach sampai ke para audiens itu gitu. Dan di situ setelah dari reach itu nanti di hari yang akan datang kita lihat, kita analisis, oh ini loh audiens kita sebanyak ini gitu, oh ini audiens kita dari sini aja gitu. Kita akan menyesuaikan dan semakin sering kita menganalisis itu pasti hasilnya akan terlihat. It takes effort and time saja. Thank you. Oke, good for Irfan, Diva ya. Sudah dicoba jawab pertanyaan dari Miss Simbarwati ya. Itu ditambahkan juga oleh Irfan di kolom chat ya, Miss Simbarwati, mungkin bisa dibaca juga.
Jadi selain effort yang tadi disampaikan oleh Diva, ada beberapa hal, misalkan di sini menurut Irfan ya, menentukan target atau tujuan, lalu ada riset ya. Riset ini seperti bagaimana kita menganalisa ya, jadi menganalisis dulu, lalu ada strategi kompetitor kita seperti apa, jadi produk kita itu apa, kompetitor kita itu seperti apa. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Jadi saran saya mungkin sebelum melakukan yang namanya social media marketing, maka pahami dulu sebenarnya apa itu sosial media. Lalu mungkin kita bisa mencoba mengoptimasi dulu ya, mengoptimasi sosial media yang tanpa berbayar gitu. Jadi yang free dulu. Nah, kalau yang free saja tidak bisa kita maintain dengan baik, tidak bisa kita manage, artinya kita tidak siap sebenarnya melakukan yang namanya social media marketing. Kenapa? Karena social media marketing itu memang disediakan, diperuntukkan bagi mereka yang siap mempromosikan sesuatu melalui sosial media dan dia menggunakan biaya. Dan tujuannya adalah target market gitu. Karena pasarnya sudah tertarget. Oleh karena itu dibuatlah seperti matriksnya atau data khusus ya. Jadi kalau di Facebook itu nanti kayak diikuti gitulah, dibayang-bayangi kita seperti itu. Lalu kalau kita di Instagram juga di timeline kita itu keluar kalau kita misalkan suka mengunjungi katakan pelatihan-pelatihan, maka akan muncul tuh pelatihan-pelatihan yang beriklan gitu. Kalau kita sering mengikuti webinar misalnya, maka itu muncul juga webinar dan pelatihan-pelatihan yang berbayar maupun yang gratis. Jadi tujuannya seperti itu Miss Simbawati. Jadi mungkin kalau Miss Simbawati mau berhasil menjalankan social media marketing, maka strateginya salah satunya adalah mengoptimasi dulu sosial media yang sudah ada yang free dulu. Jadi SMO-nya dulu baru nanti ke SMM. Gitu. Sama kayak SEO ya. Nanti baru SEM. Search Engine Marketing gitu ya. Nah, itu mungkin tambahan dari saya. Silakan dilanjut. Ada lagi pertanyaan ini dari kelompok 4 dari Enda ya. Ya. Enda, boleh dibacakan dulu ini. Enda atau siapa? Jessica mau bacakan? Boleh, Sir. Saya bantuin Iya, bacain dibacakan dulu. pertanyaan Enda ya. Bagaimana cara kita sebagai seller di sosial media seperti Instagram, Facebook, dan lain-lain agar mendapatkan kepercayaan dari customer yang ingin membeli produk atau jasa kita? Karena banyak sekali case atau kasus penipuan yang dialami customer. Contohnya sudah transfer uang tapi barangnya tidak dikirim. Terima kasih dari Endah, kelompok 4. Ya, silakan disampaikan pendapat atau jawaban. Ini ada case menurut kelompok 4 ada case ya, beberapa yang sudah melakukan transfer. Ini transfernya berarti ke rekening pribadi ya kalau kayak gini ya. Karena kan ada pembelian di sosial media tetapi barang tidak terkirim. Gitu. Oke, mungkin silakan dibantu dari kelompok 5, Susi, Deborah, Ririn atau Rian ya, yang mau menambahkan dan menanggapi jawaban untuk pertanyaan kelompok 4. Oke, silakan. Sudah ditambahkan juga oleh Irfan tadi tuh di grup chat. Itu masih terkait pertanyaan Miss Simbawati ya, Irfan ya? Yang kedua, Sir. Pertanyaan yang kedua. Oh, pertanyaan yang kedua. Nah. Pertanyaannya Jessica dan Miss Enda tadi ya? Iya. Oke. Boleh dijabarkan, Irfan? Oke, mungkin sebelumnya Mister close dulu aja Zoom-nya. Teman-teman silakan join di link yang sama lagi ya. Tetap join karena nanti di akhir Mister tetap absen ya. Oke, silakan kita close dulu, langsung join di link yang sama ya. Oke, 1 2 3 close. Oke, Sir.